Assalamualaikum, berjumpa lagi ya dengan saya. Kali ini kita belajar SP ya, semester pendek bahasa Inggris 2. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang listening skill. Ya, di mana listening skill untuk part E ini adalah terdiri dari 6 skill ya. Kita akan bahas pada pertemuan pertama. Mari kita mulai. Ya, sebelum kita mulai skill 1 ya, kita belajar skill 1 listening. Ya, saya akan paparkan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya listening part E itu dikerjakan ya, atau kita mengerjakan soal-soal listening part E. Nah, itu strategi awalnya adalah yang pertama focus on the second line. Ya, jadi artinya kita harus perhatikan betul ya baris kedua dari percakapan listening part A. Jadi conversationnya itu kita harus perhatikan betul ya yang line keduanya atau orang kedua yang berbicara pada percakapan tersebut. Nah, strategi yang kedua, nah itu find out the keyword on the second line. Nah, jadi biasanya ya dalam part E ya, listening part E itu kata kunci berada pada baris kedua yang tadi. Ya, jadi kita fokus tuh cari kata kuncinya pada baris kedua tadi. Nah, jadi setelah ketemu kata kuncinya, baru kita bisa berangkat ke opsi untuk menjawab pertanyaannya. Nah, yang ketiga, find out the synonym of the keyword to the option. Nah, ini langkah selanjutnya setelah kita ketemu ke kata kuncinya. Ya, jadi kita cari sinonim dari kata kunci tadi dari opsi jawaban yang tersedia. Nah, kira-kira mana sinonimnya dalam bahasa Inggris dari kata kunci tadi? Nah, yang terakhir adalah avoid similar words or sound. Nah, jadi hindari ya, ini strategi pamungkas ini ya sebenarnya. Kalau misalnya udah blank ya, nggak bisa jawab, oh apa? Nah, kira-kira cari opsi yang kira-kira punya bunyi ya, bunyi atau bentuk kata atau susunan kata yang sama atau yang mirip ya. Bukan yang sama tapi yang mirip ya, similar, yang mirip. Nah, misalnya, nah kalau kita lihat bahasa Inggris snack ya, snack tahu ya, snack makanan ringan dengan snake ular ya. Jadi itu kan artinya beda ya, tapi bunyinya mirip ya, cenderung hampir sama, snack snake. Nah, jadi kita harus hati-hati kalau misalnya kita tahu topiknya itu bukan membicarakan ular misalnya. Nah, tiba-tiba di opsi ada kata-kata ular. Nah, berarti itu kita avoid, kita hindari. Nah, itu general strategi untuk listening part A. Jadi ini bisa dipakai untuk keseluruhan soal part E tadi. Baik, kita lanjut ke skill 1 ya. Nah, skill 1 judulnya adalah restatement atau mengulang pernyataan ya, seperti itu. Nah, jadi di restatement itu often the correct answers in listening part A is an answer to contains ulang. Baik, kita masuk ke skill 1. Ya, jadi skill 1 judulnya restatement. Nah, jadi di restatement ini itu biasanya jawabannya adalah mengulang pernyataan dari si baris kedua tadi ya. Berarti otomatis kita cari
sinonim ya. Kita cari sinonim ya. Jadi kita harus cari main idea dari second line presentasi itu, conversation tadi ya. Kemudian kita cari sinonimnya pada opsi. Nah, kita lihat contoh. On the recording you hear, "Steve, is something the matter? You don't look very good." Jadi si man-nya atau si Steve-nya menjawab, "Oh, I'm feeling a little sick today." Kemudian muncul naratornya bertanya, "What does the man mean?" Nah, biasanya untuk skill 1, biasanya dia menanyakan apa maksud dari si yang bercakap di baris kedua tadi. Nah, what does the man mean? Maksudnya apa yang dimaksud oleh Steve ya pada contoh ini. Nah, jadi kalau kita lihat strateginya, yang kita fokus adalah baris kedua saja, alias kalau dalam contoh ini apa yang dikatakan si Steve saja. Apa yang dikatakan si woman biarin aja ya. Kita fokus ke si Steve-nya. Ya, jadi kalau kita lihat kata si Steve, "Oh, I'm feeling a little sick today." Nah, artinya adalah saya merasa sedikit sakit hari ini, atau saya merasa nggak enak badan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, apa kata kuncinya di sini? Nah, di sini di contoh ini sudah di garis bawah ya, a little sick, nggak enak badan. Ya. Otomatis kalau kita sudah ketemu kata kuncinya seperti ini, kita cari sinonimnya di option ya, di jawaban ya, di option jawaban. Nah, kalau kita lihat sini, he is not very good looking. Nah, sama nggak artinya dengan ini? Dia kelihatan tidak bagus gitu ya, nggak bagus ke penampilannya ya, not very good looking itu artinya. Nah, ini nggak enak badan, berarti nggak cocok ya. Kita lihat opsi yang B. He is a little bit ill. Ya, ill ini artinya adalah sakit ya, sinonim dari sick ya. A bit ini sedikit ya, jadi dia sinonim dari a little. Nah, berarti karena ini artinya sama, dia sedikit sakit atau dia nggak enak badan. Saya nggak enak badan di sini di baris kedua. Berarti kita bisa simpulkan bahwa jawaban dari percakapannya atau pertanyaannya si narator adalah B. He is a bit ill. Nah, walaupun sudah ketemu jawabannya, kita lihat opsi yang C. He looks worse than he feels. Dia terlihat lebih buruk dari yang dia rasakan. Nah, apakah maksudnya, topiknya sama atau main idenya sama dengan yang ini? Nggak sama ya, ini kelihatan lebih buruknya itu bagaimana, nggak dijelaskan. Nah, jadi tidak bisa dipakai sebagai jawaban yang ini. Kita lihat lagi yang D. His feet a little thick. Ya. His feet are a little thick. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Ya, ini a little sick, ini a little thick. Ya, walaupun bunyinya kan mirip ya. Ini sick, ini thick, ini mirip bunyinya. Kalau kita nggak waspada, itu bisa aja kita terkecoh ya. Jadi selalu hindari bunyi yang sama. Ya, berarti ini bisa kita pastikan ini bukan jawaban pasti. Nah, begitu kira-kira skill 1. Nah, kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Nah, kali ini nggak ada ditandai ya, mana kata kunci. Nah, kita lihat soal 1. What do you like about your new house? Nah, si man-nya menjawab, it's very close to a park. Sangat dekat dengan taman ya, maksudnya. Sangat dekat dengan taman. Sinatornya bertanya, what does the man mean? Apa yang dimaksud si man pada baris kedua percakapan ini? Nah, kita kembali ke strategi bahwa kita fokus ke baris kedua. It's very close to a park. Berarti sangat dekat dengan taman. Ya, dia suka karena dekat dengan taman.
Kita lihat opsinya mana yang dekat dengan taman. Di sini, di opsi yang sebelah kanannya. Yang kita lihat yang A-nya. The house is closed up now. Rumahnya tutup. Gak cocok ya. Walaupun sama-sama ada close ya. Tapi bukan itu jawabannya. He parks his car close to his house. Dia memarkir mobilnya dekat dengan rumahnya. Ini sebenarnya sama ya, ini tulisannya sama park dengan park, tapi artinya beda. Kalau ini park his car, memarkir mobil. Kalau ini taman ya. Nah, kita lihat yang C, his home is near a park. Rumahnya dekat dengan taman. Ini juga dekat dengan taman. Berarti kita bisa simpulkan bahwa jawabannya adalah C ya. Dekat dengan taman. Kita lihat yang D, he doesn't really like his new house. Nggak nyambung ya, padahal dia suka ya. Dia nanya apa yang kamu suka dari rumah baru kamu, itu katanya. Oke, itu yang soal 1. Kemudian kita lanjut soal 2. Mark said some really nice things to me. Mark mengatakan sesuatu yang baik kepadaku. He is very grateful for what you did. Dia sangat bahagia ya untuk apa yang kamu lakukan kepada dia, gitu katanya. Jadi si Mark ini sangat senang ya. Nah, kemudian narator bertanya, what does the woman say about Mark? Apa yang dikatakan si woman tentang Mark? Nah, jadi ini orang ketiga yang dibicarakannya ya. Nah, kita lihat baris kedua, he's very grateful for what you did. Kata kuncinya berarti kita lihat di sini adalah very grateful, sangat bahagia. Apa kira-kira sinonimnya di option ya? He did a great job. Dia mengerjakan pekerjaan yang bagus. Nyambung nggak? Nggak. Yang B, he bought a crate full of fruit. Nah, ini hati-hati kalau dibaca cepat, ini mirip bunyinya dengan ini. Jadi hindari ini ya. Berarti ini pasti bukan jawabannya. Yang C, he made a great fool of himself. Nah, ini juga mirip bunyinya ya, grateful. Ya, mirip ya bunyinya ya. Tapi artinya beda, hindari. Berarti B dan C karena dia bunyinya similar atau mirip, jadi kita hindari. Yang D, he's thankful. Dia bahagia. Berarti jawabannya D ya, karena artinya sama dengan baris kedua, kata kunci baris kedua. Itu soal kedua. Kemudian kita lanjut soal ketiga. Nah, Sam, you've been working at the computer for hours. Yang si man-nya menjawab, yes, I need to take a break. What does the man mean? Apa ini maksud dengan si man ya, baris kedua ya. Jadi baris kedua yang kita perhatikan ya. Katanya, yes, I need to take a break. Jadi kata kuncinya adalah take a break, istirahat. Nah, kita tinggal cari sinonim dari istirahat di sini. The computer's broken. Gak nyambung ya. He needs to relax for a while. Dia perlu beristirahat sebentar. Nah, berarti kita bisa simpulkan ini karena sama artinya ya. Jawabannya adalah B. Nah, yang C, he should keep walking. Yang D, he's broke. Dia bangkrut ya, enggak nyambung ya. Nah, baik, itu contoh ya. Contoh tanpa audio. Nah, sekarang kita coba mencontohkan atau latihan menggunakan audio. Nah, di sini ada 10 soal ya untuk exercise 1. Ya, kita coba mulai. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to the short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for restatements of key ideas in the last line.
Number 1. How was the dance last night? We had such a good time. What does the woman mean? Nah, pada percakapan pertama ada percakapan how was the dance last night. Kata si man-nya we have such a good time. Nah, artinya kata kunci adalah good time, sangat asik ya, sangat asik ya dance-nya. Kita lihat di opsinya mana yang sangat asik artinya. Yang A, the dance was fun. Dansanya sangat asik. Ya berarti jawabannya A. Sudah ketemu ya. Nggak perlu kita lihat yang lain. Nah, sekarang kita coba yang kedua. Number 2. Are you ready to leave? I need about 30 minutes. What does the woman mean? Nah, kalau kita perhatikan soal nomor 2, baris keduanya, I need about 30 minutes. Ya, berarti kata kuncinya 30 minutes. About 30 minutes. Setengah jam atau 30 menit. Mana yang sinonimnya? Kita lihat yang pertama. She's quite thirsty. Dia haus. Nggak mungkin ya, itu jawabannya ya. Yang B, she'll be ready in a half hour. Dia akan ready atau siap dalam setengah jam. Dia tadi butuh 30 menit. Bisa nggak ini jadi jawaban? Bisa jadi. Tapi kita lihat dulu setelahnya. Kira-kira ada nggak yang lebih sinonim ya, yang lebih sama artinya. She needs to leave now. Dia harus pergi sekarang. Nggak mungkin ya. Dia minta waktu 30 menit. Nah, yang D, she was ready 30 minutes ago. Dia sudah siap 30 menit yang lalu. Sedangkan dia minta waktu 30 menit. Ya, tunggu dulu 30 menit gitu. Nah, berarti ini juga bukan jawabannya walaupun ada 30 menitnya. Nah, berarti kita simpulkan bahwa jawabannya adalah B. Ya. She'll be ready in a half hour. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Number 3. I'm really having trouble in psychology class. You should talk with the teacher. What does the man mean? Jadi, kalau kita lihat ya, nomor 3 itu katanya yang baris keduanya adalah you should talk to the teacher katanya. Nah, berarti kamu harus bicara pada gurunya. Nah, kita lihat mana yang sama ya idenya dengan itu. Kita lihat yang A, the woman should teach the class herself. The woman, wanita itu harus mengajar di kelas itu sendiri gitu ya. Mengajar bukan ya, dia bukan itu. Yang B, the woman should see a psychiatrist. Ya. Psikiater ya, bukan ya. Guru tadi, bukan psikiater. It's a good idea to speak with the instructor. Instruktur hampir sama fungsinya dengan guru. Ya, berarti jawabannya bisa kita simpulkan adalah sini C. Kita lihat yang D. He would like to discuss the psychology with the woman. Bukan ya, dia menyarankan untuk ketemu dengan gurunya. Jadi jawabannya adalah yang C. TOEFL statements of key It's such a good time. 30 minutes. What do Number 3. I'm really having trouble in psychology class. You should talk with the teacher. What does the man mean? Sekarang kita masuk ke nomor 4. Number 4.
Have you found a job yet? I actually started my new job yesterday. What does the woman mean? Nah, kalau kita dengar baris kedua adalah I was started my new job yesterday. Dia sesungguhnya sudah mulai bekerja kemarin, ya. Yesterday ya katanya, berarti kita cari yang mirip ya, yang artinya sama. She has a starring role. Dia membintangi ya, suatu film gitu ya. Bukan ya. Yang B, she has not found a job yet. Sedangkan dia sudah mulai bekerja kemarin. Bukan. Yang C, she found the lost dog. Ya, nggak nyambung. Ya, ini bekerjaan ya, bukan anjing. Ya, yang D, she just began working. Dia baru saja mulai bekerja. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Oke, sekarang kita mulai nomor 5. Number 5. Do you know why Stan wanted to talk to me? He needs to find someone to share an apartment. What does the woman say about Stan? Nah, kata si woman ya, she need someone to share apartment. Dia perlu seseorang untuk berbagi apartemen. Artinya butuh teman ya. Butuh teman yang untuk bersama-sama tinggal di apartemennya. Nah, kita lihat yang A-nya, she shares everything he has. Bukan ya, bukan itu yang kita cari. Yang B, she has to find his lost shirt. Bukan itu ya. Yang C, he is climbing the stairs to the apartment. Dia mendaki tangga di apartemennya. Bukan ya. Walaupun bunyinya sama ya. Yang D, he has to get a roommate. Dia perlu cari teman sekamar. Nah, mirip ya artinya. Berarti kita bisa simpulkan jawabannya adalah yang D. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Number 6. When are you taking your vacation? In the fall. What does the man mean? Nah, katanya, when do you take your vacation? In the fall, kata si man-nya ya. In the fall itu adalah musim gugur ya. Musim gugur. Kita lihat sinonim dari musim gugur di sini. His vacation is full of activities, bukan. Ya, banyak aktivitasnya, bukan ya. Kapan yang ditanya? In autumn, he'll need to have a vacation. Pada musim gugur, autumn ini musim gugur ya. Artinya berarti sama ya, artinya dia akan liburan pada musim gugur. Nah, berarti bisa jadi nih jawabannya. Kita cari yang C dulu. He can have a vacation because he suffered a fall. Bukan ya. He's foolish to take a vacation now. Nah, bukan ya. Berarti jawabannya adalah B. Dan nomor 7. Kita lanjut nomor 7. Number 7. Did you enjoy the book? It was quite pleasant to read. What does the woman mean? Nah, katanya it's a quite pleasant to read. Cukup menarik untuk dibaca. Kita lihat menarik ya, berarti kata kuncinya pleasant ya, quite pleasant. Apa yang sinonimnya? Yang A, the book was very enjoyable. Bukunya sangat menarik. Nah, bisa jadi yang A jawabannya. Kita lihat dulu yang B. It was unpleasant to get rid of the bugs. Enggak cocok.
Nah, ya, nggak nyambung. Ya, ini bugs, sedangkan yang dibicarakan adalah buku. Ini serangga, bugs ini ya. Yang C, she only read when it is quiet. Ya, nyambung juga, membaca, tapi bukan ini idenya, bukan pada saat diam, tapi dia membicarakan bukunya ya. Kemudian it is pleasant to ride a bike. Ini lebih nggak nyambung lagi walaupun bunyinya mirip ya. It is pleasant. Berarti jawabannya A ya, the book was very enjoyable. Kita lanjut soal nomor 8. Number 8. Why were you so late? Traffic was very heavy. What does the man mean? Nah, katanya traffic was very heavy. Ya. Very heavy itu apa? Macet ya. Ya, lalu lintas macet. Yang mana kira-kira? Yang A, he hasn't traveled much lately. Nggak nyambung ya. Yang B, there were a lot of car on the road. Banyak mobil di jalan. Nah, bisa jadi. Kalau macet kan artinya banyak mobil ya. Kita lihat dulu yang C. He needs to lose weight. Dia perlu menurunkan berat badan. Ya, cocok. The tray was thick and heavy. Lacinya sangat tebal dan berat. Nggak nyambung juga ya. Berarti jawabannya adalah B. Ada banyak mobil di jalan. Ya, artinya macet. Oke, kita lanjut nomor 9. Number 9. Do you want to go to the game with us tonight? Sorry, I can't. I have to finish the report for history class. What does the man mean? Nah, kata si man-nya, I have to finish the report for history class. Ya. Nah, kita lihat jawabannya. Yang A, he doesn't know how to play the game. Kan ya. Dia cuma harus menyelesaikan tugas ya. Yang B, he has to write a story for class. Dia harus menulis cerita untuk kelasnya. Ya, nggak mungkin, bukan itu ya. Yang C, he needs to complete an assignment. Dia harus menyelesaikan tugas. Bisa jadi. Kita lihat dulu yang C. He has already finished the report. Bukan, kalau sudah finish berarti dia bisa dong main. Ya, karena belum selesai dia nggak bisa main. Jadi jawabannya adalah yang C. Dia harus menyelesaikan tugas. Kita lihat yang terakhir. Nomor 10. Number 10. Does Steve work for you? No, Steve manages his own business. What does the woman say about Steve? Steve manages his own business, katanya. Mengatur bisnisnya sendiri, seperti itu. Nah, kita lihat jawabannya yang mirip ya, yang similar artinya. He always minds his own business. Ya, walaupun ada own business, tapi ini bukan mind ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu terlalu masuk ke hati gitu. Bukan ya. Kita lihat yang B, he managed to avoid working. Dia menghindari kerja. Ya, bukan ya. Yang C, he is the manager of the department. Bukan. He is the boss of his own company. Dia adalah pemilik perusahaannya. Berarti jawabannya adalah D ya. Oke. Nah, itu adalah latihan untuk skill 1. Sekarang
selanjutnya kita mulai untuk belajar skill 2. Oke, sekarang kita masuki skill 2. Nah, sebelumnya, saya akan berikan dulu clue untuk skill 2. Ya, yang pertama adalah, if the keyword is negative, the answer is positive. Ya, jadi kalau keyword atau baris keduanya tadi ya adalah suatu kalimat negatif, jawabannya adalah kalimat positif. Ya, jadi lawannya ya, jawabannya kalimat positif ya. Jadi walaupun sinonim ya, jawabannya sinonim dari kalimat negatif, tapi harus dari kalimat yang berbentuk kalimat positif sinonimnya. Ya. Yang kedua adalah sebaliknya, jika the keyword is positive, if the keyword is positive, maka jawabannya adalah negatif. The answer is negative. Dimana yang disebut dengan negatif ini adalah kalimat yang ada kata not-nya atau tidak. Baik. Kita lihat contoh. On the recording you hear, did you get a lot of work done at the library today? I couldn't. It wasn't very quiet there. Gak bisa, tidak terlalu tenang di situ, tidak terlalu sunyi di situ ya. It wasn't very quiet katanya. Jadi ribut ya, terlalu ribut di situ. What does the man mean? Nah, jadi kita cari sinonim it wasn't very quiet there, tidak terlalu tenang. Berarti tidak terlalu tenang sinonimnya adalah ribut. Ya, kita cari ribut di sini. A, the library was noisy. Pustakanya terlalu berisik. Ya, bisa jadi ini ya. Tapi karena sudah di garis bawah, memang A jawabannya. Kita lihat yang B dulu. He got a lot done. Ya, bukan itu ya. Yang C, he couldn't quite get the library today. Ya, walaupun ada quietnya di sini, ini quiet ya, ini quiet ya, mirip ya bunyinya, berarti jawabannya bukan ini ya. Yang D, the library was a good place to work because it's quiet, sedangkan ini tidak quiet, berarti bukan ini ya. Nah, jawabannya adalah A. Oke, kita lihat contoh yang lain. Ya, nah kita bisa lihat di sini ya, di dalam kotak ini. Negative sentence itu contohnya ya. Contoh, Tom is not sad about the result. Ya. Not sad berarti tidak sedih ya. Tidak sedih berarti senang ya. Berarti correct answer-nya adalah Tom is happy. Jadi negative expression ya dari happy adalah not sad. Kemudian the door isn't open. Kalau tidak terbuka berarti tertutup ya. Nah, begitu kira-kira. Yang ketiga, contoh lain adalah did not pass the class. Ya, Steve tidak lulus. Berarti tidak lulus, gagal. Ya, kira-kira seperti itu cara mencari sinonim dari negative sentence. Ya. Kita lihat contoh pertama. You made so many mistakes in this homework. I wasn't very careful. Saya tidak hati-hati. Ya, tidak hati-hati berarti ceroboh ya. What does the man mean? Ya, jawabannya kita lihat yang A. He was rather careless. Dia cenderung ceroboh. Ya, ini jawabannya yang A sudah ketemu. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita sebenarnya nggak perlu lagi tengok yang lain ya. Tapi kita lihat juga untuk contoh. He does not care about mistake. Dia tidak peduli salah. Ya, bukan itu ya. He took care of the work at home. Bukan itu ya. He did not carry the work home. Bukan itu. Jadi karena kalimat baris keduanya adalah sini negatif, berarti jawabannya sini harus positif. Berarti untuk melihat jawaban ini kita bisa langsung singkirkan kalimat negatif pada jawaban. Nah, di sini pada jawaban kalimat negatif adalah
B ya, does not ada not-nya, berarti ini kalimat negatif, berarti ini dibuang langsung. Yang D-nya juga kalimat negatif, did not carry the work home. Nah, ini langsung kita buang. Ya, berarti jawabannya adalah antara A dengan C. Ya, karena kita sudah ketemu A ya, berarti jawabannya adalah A. Kita lihat yang nomor 2. Is there a lot of soup? I am kind of hungry. Sorry, there was not a lot. What does the woman mean? Sorry ya, maaf ya, nggak banyak tapi itu katanya. Ya, jadi kalau tidak banyak berarti sedikit. Berarti karena ini kalimatnya negatif ya, percakapannya kalimatnya negatif, berarti ini harus positif. Kita bisa langsung buang yang negatifnya. Yang A negatif nggak, there is not, nah, buang berarti. Yang B-nya she doesn't like, negatif ya, does not, berarti buang. Kemudian apa lagi? Yang C negatif nggak, there is only a little soup, berarti ini positif ya, bisa kita keep dulu ya. Yang D-nya the man should not be hungry, ini ada not-nya, berarti negatif, buang juga. Karena yang lain sudah terbuang, berarti jawabannya ya pasti C. Ya. There is only a little soup, ya, karena hanya ada sedikit sup ya, sedikit, ini not a lot, tidak banyak, berarti ini jawabannya yang C. Yang nomor 3, how was the weather on your trip? There wasn't a cloud in the sky. What does the man mean? Ya. Tidak ada tidak ada awan di langit. Kalau nggak ada awan berarti di langit itu gimana? Cerah ya. Kalau tidak awan di langit itu berarti cerah. Nah, cari sini yang cerah. Sebelumnya kita buang dulu karena ini kalimatnya negatif, berarti sini harus positif jawabannya. Kita buang dulu negatif semua. He couldn't, negatif, buang. It wasn't, negatif, buang. There was a lot of sunshine, ini berarti ya, yang A-nya positif ya, berarti bisa dipakai. Nah, kita lihat lagi dari antara A dan D berarti jawabannya. Ya. Kita lihat, it was cloudy. Cuacanya sangat berawan, sedangkan awannya nggak ada, berarti bukan ini jawabannya ya. There was a lot of sunshine, ada banyak sinar matahari. Ya, bisa jadi ya, karena awan nggak ada, sinar matahari banyak dong. Berarti jawabannya adalah D ya, karena A-nya bukan jawaban. Oke. Itu contoh ya. Sekarang kita coba dengan menggunakan audionya. Nah, kita masuk ke soal nomor 1. TOEFL Exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to the short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay particular attention to negative expressions. Number 1. Why were you so late getting here? But I wasn't late. What does the man mean? But I wasn't late, katanya. Berarti kalimat nomor 2-nya adalah negatif ya. Kalimat baris kedua negatif. Berarti kita buang yang negatifnya di jawaban. Ya, nomor 1, he was on time, positif. Nomor B-nya, he is sorry he was late, positif. Yang C-nya, he doesn't, negatif, buang. Yang D-nya, negatif juga, he hasn't ya, negatif, buang. Berarti jawabannya antara A dengan B. Kita lihat lagi yang A-nya, he was on time. Kalau on time berarti telat nggak? Nggak telat berarti. Yang B-nya, he is sorry he was late. Dia minta maaf karena terlambat, sedangkan dia ngaku saya nggak terlambat katanya. Berarti jawabannya adalah A, he was on time. Sekarang kita masuk nomor 2. Number 2. Did you bring the book with you? Oh, I'm sorry. I didn't remember to bring it. What does the woman mean? Katanya I didn't remember to bring it. Ya, kita identifikasi dulu.
Kalimatnya berarti kalimat negatif pada percakapan. Berarti di jawaban kita buang semua kalimat yang negatif. Yang A negatif enggak? She is sorry. She brought the book. Bukan ya. Ini kalimat positif berarti bisa dipakai. Yang B, she remembered to say she was sorry. Bukan ya. Ini berarti positif ya, bisa dipakai. C, she forgot the book. Nah, ini positif juga. Yang D, she didn't remember the ring. Ini negatif, berarti kita buang. Nah, berarti yang bisa dipakai adalah A, B, dan C. Kita lihat lagi. She sorry, she brought the book. Dia minta maaf, dia membeli buku ya. Dia membawa buku itu. Sedangkan dia lupa bawa buku katanya. Berarti bukan A ya. Yang B, she remembered to say she was sorry. Dia ingat untuk mengatakan dia minta maaf gitu. Berarti bukan ini ya. Sedangkan dia lupa katanya, tidak ingat. Yang C, she forgot the book. Dia lupa bukunya. Berarti jawabannya C ya. Didn't remember, sinonimnya forgot, ya, lupa. Sekarang lanjut nomor 3. Number 3. Is the baby awake yet? No, she's not. What does the woman say about the baby? Nah, kita perhatikan baris keduanya tadi ya. No, she's not. Berarti kalimat negatif ya. Berarti di jawaban kita buang semua kalimat negatif. Yang A negatif, enggak negatif. Yang B juga enggak negatif. Yang C juga enggak negatif. Yang D juga enggak negatif. Berarti semua bisa dipakai sebagai jawaban. Sekarang baru kita cari berdasarkan kata kunci. Ya. Bayinya masih tidur ya, belum bangun ya katanya. No, she's not. Ya. Dia belum bangun. Berarti sinonim belum bangun yang mana di sini? Nodding off, mengangguk ya, bukan. Yang B, asleep, masih tidur. Ya. Yang C, on the way home, ya nggak mungkin, jalan aja belum bisa ya. The baby is just waking up, udah bangun katanya. Berarti katanya belum bangun, berarti masih tidur ya. Berarti jawabannya B. Kita lanjut nomor 4. Number 4. Are you going on the trip by yourself? No, I'm traveling with a large group of people. What does the man mean? Ya, katanya, I'm traveling with large group of people. Ya, berarti kita jawabannya adalah tadi no, I'm traveling with large group of people. Ya, itu kalimat negatif atau bukan? Ya, itu kalimat positif ya. Ya, berarti kalimat positif di sini kita buang ya semua ya. Yang A kalimat positif, buang. Yang C kalimat positif, buang. Ya. Berarti yang dipakai adalah B dan D ya. Karena percakapannya kalimat positif, berarti jawabannya adalah kalimat negatif. Yang A, he isn't going on the trip. Sedangkan dia pergi. Yang D, he isn't traveling alone. Karena dia pergi dengan large group of people, berarti dia tidak sendiri. Jawabannya adalah D ya. Oke. Kita lanjut nomor 5. Number 5. Do you have time to go to the park for a while? Sure. I'm not very busy. What does the woman mean? Katanya, I'm not very busy. Berarti kalimat negatif ya. Not very busy. Berarti kalimat negatif. Berarti kalimat negatif yang di jawaban dibuang semua. Yang A negatif ya, does not, buang.
Yang B positif ya, kita keep ya. Yang C kalimat negatif, buang. Yang D adalah kalimat positif juga. Berarti jawabannya adalah antara B dengan D. Ya, kita lihat lagi B dengan D. She has some free time. Dia banyak waktu luang. Tadi tidak sibuk ya. Berarti banyak waktu luang ya kalau tidak sibuk. Berarti jawabannya adalah B. Kalau yang D, the park is too wild. Kebun binatangnya terlalu liar gitu ya. Berarti bukan itu jawabannya. Kita lanjut ke nomor 6. Number 6. Why is it all wet in here? The rain got in because the windows weren't closed. What does the man mean? Ya, the man mean ya, katanya the window weren't closed. Jendelanya tidak tertutup katanya. Berarti kalimat negatif ya. Nah, kita buang kalimat negatif yang di jawaban semua. Yang B, yang A positif ya. Yang B negatif, kita buang. Yang C positif ya, kita pakai. Yang D positif juga kita pakai. Kita lihat jawabannya berarti antara A, C, dan D. Kita lihat A, he closed the window. Sedangkan jendelanya lupa ditutup. Yang C, the window were open during the storm. Jendelanya tetap terbuka pada saat badai. Ya, bisa ini jawabannya ya. Yang D, he saw the rain through the window. Bukan ya. Fokusnya adalah jendelanya masih terbuka atau belum tertutup. Jawabannya adalah C. Kita lanjut nomor 7. Number 7. I think you should throw that plant out. It looks dead. But I'm sure it's not dead. What does the woman mean? It's not dead katanya ya. Tidak mati, berarti masih hidup ya. Tapi sebelumnya kita buang dulu kalimat negatif di option. Ya, yang A positif, yang B negatif ya, buang berarti. Yang C positif, yang D positif juga. Berarti jawabannya antara A, C, dan D. Yang A, she certain the plants alive. Dia percaya tanamannya masih hidup katanya. Yang C, she plan to throw it out. Dia ingin membuangnya. Bukan ya. Padahal dia percaya masih hidup. She sure the plant should be thrown out. Dia yakin bahwa tanamannya perlu dibuang. Nah, berarti jawabannya yang A ya. Dia yakin tanamannya masih hidup atau belum mati. Kita lanjut ke nomor 8. Number 8. That apple looks good. It may look good, but it's not. It's not sweet at all. What does the man say about the apple? Nah, kata yang baris kedua, it's not sweet at all. Not sweet berarti tidak manis. Berarti kalimat negatif. Kita buang dulu semua kalimat negatif yang di jawaban. Yang A, the apple is good because it's sweet. Positif ya. Yang B, positif juga. Yang C, kalimat negatif. Berarti dibuang. Yang D, kalimat positif. Berarti bisa dipakai. Berarti jawabannya antara A, B, dan D. Kita lihat yang A. The apple is good because it's sweet. Sedangkan dia not sweet katanya. Bukan ya. Yang B, there is an apple in each suite. Setiap kamar ada apel, bukan itu ya. Yang D, the apple is sour, asam ya. Apelnya asam. Kalau tidak manis berarti asam. Berarti jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 9.
Number 9. I don't think we should go out to dinner tonight. We can't afford it. No problem. I've found a restaurant that's not very expensive. What does the woman say about the restaurant? Nah, kata si woman, not very expensive, berarti kalimat negatif. Kita buang dulu kalimat negatif di jawaban. Yang A, positif. Yang B, positif. Yang C, positif. Yang D, positif. Berarti bisa dipakai semua. Sekarang kita lihat yang A. It's cheap. Katanya not expensive tadi ya. Kalau not expensive berarti tidak mahal. Kalau tidak mahal berarti murah. Ya. Yang A, it's cheap. Cheap sama dengan murah. Berarti jawabannya A ya. Langsung ketemu yang A. Sekarang kita lanjut nomor 10. Number 10. Look at this rock by the side of the path. It's beautiful. Do you think I should take it with me? It's too big. You can't take it with you. What does the man imply? You can take it with you. Kamu tidak bisa membawanya bersamamu. Gitu ya. Berarti kalimat negatif. Berarti kita buang semua kalimat negatif dulu di jawaban. Yang A, she must leave. Positif. Yang B, positif. Yang C, positif. Yang D, positif. Berarti jawabannya bisa dipakai semua ya. Kita lihat dulu yang A. She must leave the rock there. Dia harus meninggalkan batunya. Katanya tadi tidak bisa membawanya. Berarti kalau tidak bisa dibawa, berarti ditinggalkan. Bisa jadi ya yang A. Kita lihat dulu yang B. She needs a big rock. Dia perlu batu yang besar. Ya, bukan itu ya. Maksudnya. Yang C. She should take the rock with her. Ya, katanya tadi tidak bisa kamu membawanya. Ya, bukan itu ya. Yang D. She should take a bigger rock. Ya, bukan itu ya. Jawabannya adalah berarti A. Baiklah, sekian untuk skill 2. Selanjutnya kita akan bahas skill 3. Ya, sekarang kita lanjut ke skill 3 ya. Skill 3 itu judulnya adalah suggestion atau sugesti atau menyarankan sesuatu ya. Jadi kalimat atau kata-kata yang menandai ya suggestion atau sugesti atau penyaranan ya. Itu misalnya seperti di slide kita lihat why titik-titik not. Berarti di tengah kalimat ada di tengah-tengahnya ada kalimat dulu. Kemudian ada why not ya. Why not baru ada kalimat. Atau let's ya, baru ada kalimat setelah itu. Jadi tandanya why titik-titik not, why not dan let's. Sekarang kita lihat contoh. Nah, contoh 1. The weather's so beautiful today. Let's walk to school instead of driving. What does the woman suggest? Jadi jelas ya, baris keduanya itu ada kata-kata let's. Berarti itu skill 3. Katanya, let's walk to school instead of driving. Ayo berjalan ke sekolah daripada pakai kendaraan gitu katanya. Berarti katanya jalan yuk ke sekolah. Jalan kaki ya. Kita lihat optionnya. Yang A, taking the car to school. Yang B, ini taking the car to school berarti bukan ya. Katanya mau jalan ya. Yang B, taking a walk instead of going to school. Pergi jalan kaki tapi bukan ke sekolah. Nah, sedangkan ini ke sekolah ya, walk to school katanya. Yang C, going for a drive in the beautiful weather. Ini drive lagi katanya jalan, bukan ya. Yang D, walking to class.
berjalan ke kelas. Kelas biasanya ada di sekolah. Berarti jawabannya D. Nah, kita lanjut nomor 2. I never enough spending money. Why not get a part-time job? Kok nggak cari kerja sampingan aja? Katanya. Yang katanya, what does the man suggest? Kita lihat. Kata kuncinya adalah get a part-time job. Kita lihat jawabannya. Yang A, spending less money. Ya, katanya dia nggak bisa kalau belanja sedikit-sedikit, harus banyak. Ya. Ini bukan jawabannya berarti ya. Doing a better job at work. Ya, doing a better job at work. Ya, dia sudah bekerja tapi lebih keras lagi supaya banyak duitnya, bukan ya. Dia menyarankan part-time job. Ya. Kemudian earning some money, cari uang tambahan. Ya, bisa jadi ya. Yang D, spending less time at her job, habiskan waktu lebih sedikit pada pekerjaannya, sedangkan dia malah suruh cari kerja tambahan. Ya, nggak mungkin itu ya. Berarti jawabannya adalah C ya, cari uang tambahan. Itu sinonim dari part-time job. Nah, kita lihat yang nomor 3. Why don't have any plans tonight? Do we? Yeah. We don't have any plans tonight. Do we? No. So why don't we invite some friends over to dinner? What does the woman suggest? Jadi katanya, no. Why don't we invite some friends over to dinner? Kenapa gitu nggak undang aja teman-teman untuk makan malam ya di rumah, tanya. Kita lihat jawabannya, undang makan malam berarti ya. Ya, undang makan malam. Berarti kita lihat jawabannya having a dinner party. Pesta makan malam. Yang B, stopping the fight with her friends. Nggak nyambung ya. Berhenti berkelahi, sedangkan dia nggak ada ngomong berkelahi. Kemudian planning a trip, perjalanan, sedangkan dia undang ke rumah. Making some new friends, bukan ya. Berarti jawabannya karena dia undang temannya untuk makan malam, ya berarti ramai ya. Kalau ramai-ramai biasanya pesta. Berarti jawabannya having a dinner party. Oke. Sekarang kita coba latihan dengan audio ya. TOEFL Exercise 3, page 35. In this exercise, listen carefully to the short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay particular attention to expressions of suggestion. Number 1. I'd like to work out this afternoon. Let's go to the gym for a while. What does the woman suggest? Katanya pergi ke gym. Let's go to the gym katanya. Gym itu tempat fitness ya. Ya, kita lihat sinonimnya tempat fitness. Pergi ke fitness ya. A, going to work. B, getting some exercise. Bisa ya dia pergi latihan ya. Yang C, relaxing for a while, bukan. D, visiting her friend's gym. Ya, walaupun sama-sama gym, tapi gym yang ini adalah orang ya. Berarti jawabannya yang cocok adalah B ya, getting some exercise. Pergi latihan, pergi olahraga. Kita lanjut nomor 2. Number 2. I can't finish the work today. I'm too tired. Why not finish it tomorrow? What does the man suggest? Nah, katanya, why not finish it tomorrow? Kenapa nggak selesaikannya besok aja? Oke, kita lihat jawabannya yang cocok. Yang A, completing the work late. Ya, kerjakan agak telat. Ya, bisa jadi ya, karena tunda ya, menunda besok ya.
Yang B, finishing more of the work now. Sedangkan dia nyarankan tadi besok aja. Bukan berarti. Yang C, trying to do the work today. Sedangkan dia sarankan besok ya. Resting tomorrow. Besok istirahat. Bukan ya, kerjakannya besok katanya. Itu jawaban yang cocok adalah completing the work late. Agak telat selesaikan kerjaannya. Kita lanjut nomor 3. Number 3. It's rather cool in here. Let's turn on the heat. What does the woman suggest? Let's turn on the heat katanya. Let's turn on the heat. Ya, yuk nyalakan pemanas. Ya, kita lihat yang artinya sama ya dengan itu. Yang A, cooling off the house. Ya, dinginkan rumahnya. Sedangkan dia nyalakan pemanas. Ya bukan berarti ya. Turning down the heat. Ya sama aja artinya dengan yang A. Ya, matikan pemanas. Sedangkan dia menyarankan hidupkan pemanas. Yang C, raising the temperature. Naikkan suhu ruangannya. Kalau nyalakan pemanas, naikkan suhu ruangan ya. Berarti yang C jawabannya. Kita lanjut nomor 4. Number 4. My old car has broken down again. Why don't you get a new one? What does the man suggest? Why don't you get a new one katanya ya. Kenapa nggak beli aja yang baru katanya. Nah, jawabannya kita lihat yang A, fixing the car. Sedangkan disarankan beli yang baru ya, bukan. Yang B, breaking the news to the others. Ya bukan ya, nggak nyambung nih. Yang C, buying another automobile. Beli mobil lain. Bisa jadi ya. Yang D, going down the hill in the car. Bukan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sekarang kita lanjut nomor 5. Number 5. We've got so many books here. I can't find the one I want. Let's organize them on the shelves. What does the woman suggest? Oke. Jadi katanya nomor 5 itu let's rearrange on the shelf katanya. Ayo susun kembali di lemari katanya. Susun di lemari berarti kita lihat sinonimnya. Putting up the shelf. Bukunya ya, bukan shelf-nya yang mau disusun. Kemudian selling the book, jual bukunya, bukan ya disusun, bukan dijual. Yang C, looking for the lost book, bukan ya. Yang D, rearranging the book, menyusun kembali bukunya. Nah, jawabannya adalah yang D yang paling cocok. Kita lanjut nomor 6. Number 6. These clothes are too small for me. Why not let your sister have them? What does the man suggest to the woman? Ya, katanya why not let your sister to have them. Ya, jadi kasih ke kakaknya, ke saudara perempuannya. Yang A, visiting her sister, bukan ya, mengunjungi saudara perempuannya, bukan. Getting a babysitter, malah nggak nyambung ya. Yang C, letting her sister see the clothes, ya bukan cuman lihat ya, kasih. Yang D, giving the clothes away, kasih berikan ke yang lain bajunya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita lanjut nomor 7.
Number 7. It's too late to leave tonight. Let's put off the trip until tomorrow. What does the woman suggest? Let's put up the trip until tomorrow. Ayo kita tunda dulu perjalanannya sampai besok ya. Jadi tunda perjalanan. Yang A, postponing the trip. Postpone itu adalah menunda. Artinya berarti menunda perjalanan. Berarti jawabannya adalah A ya. Kita lanjut nomor 8. Number 8. I really need to get going on this term paper. Why not plan on staying in the library all day? What does the man suggest to the woman? Ya, jadi katanya why don't staying at the library a whole day. Berarti suruh selesaikan tugasnya ya seharian di pustaka. Berarti selesaikan tugas seharian. Yang A, working on the term paper the whole day. Jadi selesaikan tugasnya seharian. Berarti jawabannya yang A ya. Kita lanjut nomor 9. Number 9. There's a really funny program coming on television now. Let's watch it then. What does the woman suggest? Nah, jadi percakapannya katanya ada acara yang lucu di TV. Ya, jadi si woman-nya katanya let's watch them. Ayo nonton yuk, gitu ya. Nah, oke, kita lihat nomor 1, getting a new television, bukannya ngajak nonton ya, bukan ngajak beli TV. Yang B, checking which programs are coming on. Bukan ya, ngajak nonton acara lucu ya. Yang C, checking their watches. Bukan ya, ngajak nonton TV, bukan cek jam tangan ya. Yang D, seeing a comedy on television ya, nonton acara komedi di TV. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut yang terakhir nomor 10. Number 10. It's unbelievable, but I've actually got a little extra money now. Why not put it in the bank? What does the woman suggest to the man? Kenapa nggak simpan uangnya di bank ya katanya. Nah, jadi kita lihat yang artinya sama. Yang A, making some extra money. Yang B, depositing the money on his account. Menyimpan uangnya dalam tabungannya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke. Itu saja untuk skill 3. Kita lanjutkan ke skill yang keempat. Iya, sekarang kita lanjut ke skill 4. Nah, jadi skill 4 ini dinamakan skill aktif ya atau pasif. Jadi di sini kita membahas kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, kalimat pada skill 4 ini ya mirip dengan negatif tadi ya. Jika keywordnya aktif, maka the answers-nya adalah pasif. Jadi kalau keywordnya ada kalimat aktif, maka jawabannya harus kalimat pasif. Sebaliknya, jika keywordnya kalimat pasif, maka jawabannya adalah kalimat aktif. Nah, yang mana kalimat pasif itu ya? Kalimat pasif itu adalah polanya seperti ini ya. ST
tambah to be tambah verb 3. Ya, jadi S itu subjek ya. Subjek itu I, he, she, they, we, it ya. Itu adalah subjek. Atau nama orang juga bisa, nama benda juga bisa. Kemudian tambah to be ya, plus to be. Yang termasuk to be adalah is, am, are, was ya, was, were, been dan be. Kemudian diikuti dengan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Ya, kalau kata kerja regular itu pakai ed di ujungnya ya. Kalau irregular itu bentuk ketiganya ada ya, misalnya eat ya. Eat itu bentuk pertama, bentuk keduanya adalah ate ya. Bentuk ketiganya adalah eaten. Nah, itu kan berbeda ya bentuk pertama, kedua dan ketiga. Oke, kita lihat contoh ya. Is that a new chair? Yes. We just bought it last week. What does the woman mean? Nah, jadi kita perhatikan baris keduanya. Ya, kita baru saja membelinya minggu lalu. Ya, baru saja membelinya minggu lalu. Berarti kita lihat itu polanya adalah we just bought it last week. Ya. Jadi di sini bukan kalimat pasif polanya ya di sini. We just bought it last week. Berarti jawabannya adalah harus kalimat pasif ya. Ya. Kita lihat yang pertama. She brought the chair with her. Dia membawa kursinya bersamanya. Nah, ini bukan kalimat pasif ya, karena setelah subjek itu nggak ada to be ya, dan tidak ada verb ketiga di sini. Kemudian yang B, the chair was lost for a week. Nah, ini bisa ya, karena ini kalimat pasif ya, the chair was lost. Yang C, the chair was purchased recently. Bisa dipakai ya, ini kalimat pasif. Yang D, she bought. Ya, karena nggak ada to be ya setelah subjek ya, setelah she, berarti dia adalah kalimat aktif. Berarti jawabannya antara B dengan C. Nah, karena di sini adalah katanya we just bought it last week ya. Kami baru saja membelinya minggu yang lalu. Nah, berarti baru dibeli ya. Mana yang baru dibeli sini? The chair was purchased recently. Ya, jadi kursinya baru saja dibeli. Berarti jawabannya yang cocok adalah yang C. Sekarang kita lihat contoh ya. Nomor 1. What happened to your notebook? I left it in the cafeteria. What does the woman imply? Apa maksud dari woman-nya? Si yang baris kedua ya. Nah, jadi katanya I left in the cafeteria. Ya, dia meninggalkannya di kafe ya. Jadi dia meninggalkan buku catatannya itu di kafe. Ya. Jadi karena ini kalimat aktif ya, I left. Berarti ini kalimat aktif, nggak ada to be ya. Berarti jawabannya adalah pasif. Kita cari pasif ya. Ya. Yang A, the cafeteria is to the left. Nah, kafenya di sebelah kiri ya, belok kiri. Nah, walaupun ada to be di setelah subjek, tapi setelah to be-nya bukan kata kerja bentuk ketiga. Ya, berarti ini bukan kalimat pasif. Berarti bukan A. Yang B, she left a note on the cafeteria door. Karena tidak ada to be setelah subjek, bukan kalimat pasif. She took some notes. Ya, tidak ada to be ya, berarti bukan pasif. The notebook was left. Nah, satu-satunya kalimat pasif yang di jawabannya ini. Berarti kita bisa pastikan jawabannya yang D. The notebook was left in the cafeteria. Nah, nomor 2. When are we going to talk about the problem with the copy machine? It will discuss at the meeting tomorrow. What does the woman mean? Nah, kita lihat di sini, it will be discussed. Nah, ini kalimat pasif ya, it will be discussed. Itu akan dibicarakan.
pada meeting besok. Berarti jawabannya harus aktif ya. Yang A, she needs. Berarti ini aktif ya, bisa dipakai. They will talk. Ini kalimat aktif. It is a problem to have a meeting. Ini aktif juga. They must discuss whether or not to have a meeting. Ini juga kalimat aktif. Jadi empat-empatnya bisa kita pakai sebagai jawaban. Yang A, ya ini dia membicarakan rusak mesin fotokopi yang rusak ya. Yang A, she needs to make a copies before meeting. Bukan ya, nggak ada mesin fotokopi di sini. They will talk about the problem tomorrow. Nah, karena kerusakan mesin fotokopi berarti adalah sebuah masalah ya. Berarti jawabannya adalah B. Mereka akan membicarakan masalah tersebut besok. Oke. Kita lanjut nomor 3. Did you correct the paper? I checked every single line again and again. Saya memeriksa setiap baris berulang-ulang. Nah, jadi saking detailnya ya. What does the man mean? Yang A. Ya, jadi kalau kita lihat I check, ya berarti dia kalimat aktif nih. Yang nomor 3-nya ya, yang baris kedua, berarti jawabannya adalah kalimat pasif. Ya, kita cari dulu kalimat pasif di sini. Yang A pasif enggak? The paper has been truly corrected. Yang A kalimat pasif. Yang B kalimat aktif, bukan ya. Yang C kalimat check must wear on every line of the verb, bukan ya, karena nggak ada verb 3 di sini. Kemudian yang D juga bukan kalimat pasif. Jawabannya adalah yang A, karena satu-satunya kalimat pasif yang ada di dalam option. Ya. Nah, sebelum kita mulai latihan dengan audio ya, kita bisa cari dulu ya, dari ke-10 soal ini, kita bisa cari dulu kalimat pasif yang ada di soal ini. Kita mulai ya sebelumnya ya. Sebelum kita mulai audionya, kita lihat soal nomor 1. Ada nggak kalimat pasif di sini? Nah, yang nomor 1, D-nya kalimat pasif nih. Ya, bisa jadi jawabannya ini ya, yang D ya. Nah, yang nomor 2, ada nggak kalimat pasif? Nah, nggak ada. Nah, berarti ini bisa kita asumsikan bahwa kalimat cakapannya adalah kalimat pasif. Nah, yang nomor 3, kita lihat ada nggak kalimat pasif di sini? Nah, ada, yang B nih, nomor 3. Nah, jadi bisa kita asumsikan ini adalah jawabannya, ya. Kita tandai dulu berarti. Nah, nomor 4, nah, kita lihat ada nggak kalimat pasif di sini? Yang A bukan ya. Nah, ada nih. Yang D kalimat pasif. Nah, bisa jadi jawabannya D, nomor 4. Nomor 5, ya, kita lihat ada nggak kalimat pasif? He picked out some flower paper were placed. Nah, ini yang C kalimat pasif. Yang D juga kalimat pasif. Nah, jadi ini bisa antara C dan D jawabannya. Nomor 6, kita lihat ada nggak kalimat pasif? Nah, nggak ada. Nah, nggak ada nih kalimat pasif di sini. Ya, berarti jawaban apanya? Percakapannya bisa jadi yang pasif. Nomor 7, kita lihat ada nggak? Nah, he is quite scared. Nah, ini yang A nih kalimat pasif nih. Nah, bisa jadi jawabannya yang A. Nah, yang nomor 8, she wrote direction of letters. Where for? Nah, ini B nih. B kalimat pasif nih. Bisa jadi B jawabannya. Nah, nomor 9, nomor 9 yang D ini kalimat pasif nih. Nah,
Nomor 10. Nah, nomor 10, there was a change. Have to change. Nggak ada ya, nggak ada kalimat pasif. Ya, berarti nomor 10 bisa jadi percakapannya pasif. Nah, sekarang kita mulai. Nomor 1 ya. TOEFL Exercise 4, page 38. In this exercise, listen carefully to the short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay particular attention to passives. Number 1. Did the package from your family arrive? Yes, and I already opened it. What does the woman mean? I already opened it. Ya, berarti jawabannya adalah harus pasif ya, karena kalimat percakapannya aktif. Ya, jadi jawabannya betul tadi ya, yang D ya, the box from her family was open, karena ini satu-satunya kalimat pasif di sini. Sekarang kita lihat nomor 2. Number 2. How's your report coming along? It was finished this morning. What does the man imply? Benar ya, nomor 2, kalimat percakapannya yang pasif ya. It was finished today ya. Ya. Jadi jawabannya adalah it was finished ya. Dia sudah menyelesaikan. Berarti jawabannya adalah he completed the report ya. Nomor 3 kita dengar. Number 3. Why aren't the children in bed now? Their parents let them stay up. What does the woman mean? Their parents let them stay out ya, orang tuanya membiarkan mereka tetap bangun gitu ya. Berarti kita cari kalimat pasifnya. Nah, tadi karena satu-satunya kalimat pasif adalah yang B, berarti jawabannya adalah B ya. Oke. Kita lanjut nomor 4. Number 4. Why aren't you inside the house? I lost the key to the front door. What does the man mean? I lost the key ya katanya. Saya kehilangan kunci. Jadi kuncinya hilang ya, kalimat pasifnya kuncinya hilang. Mana nih yang kalimat pasif tadi kita udah cari ya. Yang D satu-satunya kalimat pasif di sini. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Kita lanjut nomor 5. Number 5. Where are the flowers that I just picked? I put them on the dining room table. What does the man mean? I put them on the dining room table katanya. Berarti kalimatnya aktif ya. Jawabannya berarti pasif. Tadi kita tandai C dan D adalah pasif ya. Nah, karena katanya tanamannya ditaruh di atas meja ya, di atas meja makan katanya. Berarti jawabannya adalah yang C ya, karena di sini yang ditaruh di atas meja ya, yang D-nya bukan ini ya, bukan di atas meja ya, tapi di ruangan ya. Tapi ini tumbuh juga, bukan diletakkan di sini. Berarti jawabannya C. Kita lanjut nomor 6. Number 6. Martha, what's the matter? You look upset. I just noticed that my purse was stolen. What does the woman mean? Nah, katanya I just noticed that my purse was stolen ya. Berarti kalimat
percakapannya yang pasif. Berarti jawabannya adalah aktif. Katanya dompetnya hilang ya, dompetnya dicuri orang gitu. Berarti jawabannya adalah, yang cocok adalah someone took her purse. Ya, seseorang mengambil dompetnya, uangnya. Oke, jawabannya adalah D berarti ya. Nomor 7. Number 7. Would you like to pick up one of my pet snakes? No thanks. They frighten me more than a little. What does the man mean? Nah, katanya they frighten me more than a little, katanya. Mereka membuatku takut, katanya kan. Berarti kalimatnya aktif ya. Jawabannya berarti harus pasif. Jadi yang pasif di sini hanya satu ya, yang A ya. Nah, berarti jawabannya A. Oke, kita lanjut. Nomor 8. Number 8. Did you get the project done as I asked? I followed your directions to the letter. What does the woman mean? Ya. Jadi kalimatnya aktif ya. I followed your instruction to the letter. Berarti jawabannya harus pasif ya. Tadi kita tandai yang pasif hanya yang B ya. Nah, yang pasif adalah yang B. Nah, jawabannya adalah berarti yang B. Nomor 9. Number 9. Do we have time to play some tennis now? No. It's time to cook supper. What does the man mean? Nah, katanya it's time to cook supper. Supper itu makan malam ya. jadi karena percakapannya aktif, berarti jawabannya adalah harus pasif. Nah, tadi kita tandai yang pasif hanya yang D aja. Berarti jawabannya D ya. Dinner needs to be prepared. Ya, terakhir nomor 10. Number 10. Why aren't we having the exam tomorrow? The date of the exam has changed. What does the woman imply? Nah, kata si woman tadi ya, the day of the exam has changed. Nah, berarti jawabannya harus ya, karena kalimatnya aktif ya, karena kalimatnya pasif ya, berarti jawabannya harus yang aktif. Nah, kalau kita lihat di sini, yang A aktif, yang B aktif, yang C aktif, yang D juga aktif. Kita harus cari salah satu ya yang betul ya. Yang A, the exam really is tomorrow. Bukan ya, katanya jadwalnya berubah katanya. Kita cari yang jadwal berubah di sini. Yang B, there was a change in the content of exam. Nah, bukan kontennya yang berubah, tapi jadwalnya. Yang C, the professor moved the exam to another day. Ya, profesor memindahkan jadwal ujiannya ke hari yang lain. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Baik. Jadi bisa kita simpulkan untuk skill 4 ini ya cukup mudah ya. Bisa kita prediksi jawabannya dengan mencari terlebih dahulu kalimat pasif yang ada di opsinya. Nah, kalau ada, tandai dulu ya, ditandai dulu, baru kita dengar percakapannya. Kalau percakapannya aktif pada nomor yang ditandai, berarti jawabannya sudah pasti itu. Ya. Nah, kecuali kalau pada suatu nomor ada dua kalimat pasif ya, berarti salah satunya ya jawabannya. Jadi tetap harus mendengarkan percakapannya
lebih dahulu. Nah, baik, cukup sekian untuk skill 4. Selanjutnya kita akan bahas skill 5. Ya, sekarang kita masuk ke skill yang kelima. Nah, yang skill kelima ini kita membahas who and where. Ya, jadi membahas siapa dan di mana. Artinya kita membahas profesi atau pekerjaan seseorang dan lokasi tempat terjadinya percakapan tersebut. Nah, baik, untuk skill 5 itu strateginya agak berbeda ya. Kita nggak hanya memperhatikan second line aja. Nah, tapi harus perhatikan juga kata kunci pada baris yang pertama. Nah, tapi kebanyakan hanya second line aja ya. Nah, tapi tetap kita harus aware atau memperhatikan baris yang pertama juga. Nah, jadi kita bisa memperkirakan pertanyaannya ya, atau suasana dari percakapannya sebelum kita mendengarkannya ya, dengan cara melihat opsi jawabannya. Ya, kalau opsi jawabannya di situ menampilkan profesi seseorang ya, berarti pertanyaan adalah who pasti. Tapi kalau lokasi ya, berarti dia where, berarti ya, menanyakan tempat berarti. Nah, kita lihat contoh ya untuk who. What do you do during your performances? I play the piano and sing. Who is the woman most likely to be? Ya, jadi who ya, siapa yang woman ini yang berbicara baris kedua ya. Nah, kalau kita lihat si woman-nya play piano and sing. Ya, itu digarisbawahi piano and sing-nya, tapi di baris pertama juga digarisbawahi performances. Kita lihat jawabannya. Yang pertama, an athlete. Mungkin nggak an athlete itu main piano dan bernyanyi? Nggak ya. Yang kedua adalah a member of the audience. Kan ya? Ya, a member of the audience. Bisa aja ya, audiensnya bernyanyi, dan bernyanyi bisa, main piano nggak mungkin. Yang C, a clerk in a music store, penjaga toko musik. Bisa jadi ya main piano dan bernyanyi dia, tapi di situ ada performances ya, penampilan ya. Kalau penjaga toko kan nggak ada penampilan di panggung. Yang D, a musician. Nah, karena dia tampil dan dia main piano dan nyanyi, berarti jawabannya adalah a musician, D. Nah, kita lihat contoh untuk where ya. I'd like to open an account, please. What type of account would you like? A checking or saving account? Nah, kalau kita lihat di contoh yang digarisbawahi hanya di baris kedua aja ya. Baris pertama enggak. Berarti kita enggak perlu perhatikan baris pertamanya. Kata kuncinya adalah checking or saving. Nah, ya. Cek atau tabungan. Nah, where does the conversation probably take place? Di mana kira-kira percakapan itu terjadi? Ya, kira-kira di mana? Checking or saving? Cek atau tabungan? Kira-kira di mana tuh? Kalau tabungan berarti di bank ya. Nah, kita tinggal cari di mana bank? Yang B. Nah, berarti jawabannya yang B. Nah, kita lihat latihan ya, contoh latihan. I'd like to mail this package, please. First or second class? Who is the woman most likely to be? Nah, kita lihat baris kedua dulu ya, sebelum kita lihat baris pertama. First or second class? Nah, apakah dari baris kedua kita bisa tahu profesi si woman? Belum tahu ya pastinya. Kita lihat lagi baris pertama. I'd like to mail this package. Saya mau kirim paket. Nah, kalau kirim paket berarti di mana?
Siapa yang si woman ini yang bertanya first or second class? Ya pasti a postal worker. Biasanya yang kirim paket kan pos ya. Nah, itu jawabannya berarti yang B. Nomor 2, how much are the flowers? $10 a bucket. Where does this conversation probably take place? Ya. Nah, kita lihat dulu baris kedua, $10 a bucket, $10 satu ikat, ya, bunganya. Nah, di mana kira-kira percakapan ini terjadi? Kita lihat satu, in a bakery, yang A ya, di toko kue, nggak mungkin di toko kue beli bunga, ya. Yang B, in a grocery store, di toko barang-barang sehari-hari. Nggak ada jual bunga situ ya. Nomor C, in a florist shop, di toko bunga. Ya, bisa ya. Kita lihat yang D, in a garden. Bisa juga. Tapi kalau bunga yang sudah ada di bucket itu adanya hanya di toko bunga. Kalau di garden itu belinya satu batang ya. Ya tidak per ikat. Oke. Kita lihat nomor 3. I need to get this prescription filled. Ya, saya ingin menembus resep ini, gitu maksudnya. If you take a seat, I'll have your medicine ready for you in a moment. Who is the woman most likely to be? Nah, siapa yang berbicara pada baris yang pada second line-nya? Baris kedua percakapan ya. Ya, kita lihat prescription, resep. Di mana biasanya menebus resep? Di apotik. Ya. Yang kerja di apotik biasanya siapa? Ya, orang farmasi. Berarti jawabannya yang A. Ya, a pharmacist. Babysitter nggak mungkin, flight attendant nggak mungkin. Dokter, ya, dokter itu ngasih resep, bukan tempat nembus resep. Nah, itu contoh. Nah, sekarang kita coba ya dengan latihan pakai audio. TOEFL Exercise 5, page 41. In this exercise, listen carefully to the short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You will have to draw conclusions about who and where. Number 1. Do you want to go into the water? No, thanks. I prefer to lie here on the sand. Where does this conversation probably take place? Nah, katanya, apakah kamu mau masuk ke dalam air? Enggak, saya tidur-tiduran di pasir aja. Nah, di situ kata kuncinya adalah air dan pasir. Di mana dua-dua itu biasanya berada? Di pantai. Jadi jawabannya adalah at the beach. Kita lanjut nomor 2. Number 2. What is the assignment for tomorrow's class? You should read chapter 5 and answer the questions at the end of the chapter. Who is the man most likely to be? Nah, jadi ada yang bertanya, besok ujiannya yang mana? Ya, kamu harus baca bab ini sampai bab ini. Kemudian yang di akhir kerjakan latihannya. Nah, biasanya yang nyuruh baca itu dan kerjakan latihan itu siapa? Adalah guru ya. Berarti jawabannya a teacher. Kita lanjut nomor 3. Number 3. Can you tell me how long I can keep these books? You can check them out for 2 weeks. Where does this conversation probably take place? Nah, katanya, berapa lama saya boleh pinjam buku ini?
Nah, kamu bisa pinjam selama maksimal 2 minggu katanya. Nah, kira-kira biasanya tempat minjam buku di mana? Di pustaka ya. Kalau di bookstore itu beli ya. Nah, di pustaka. Sekarang kita lanjut nomor 4. Number 4. Are there many problems with my teeth? I've tried to brush regularly. I see one tooth that needs to be filled. Who is the man most likely to be? Nah, masalah gigi ya. Apa masalah dengan gigi saya katanya? Ada beberapa yang perlu ditambal kata yang si laki-lakinya. Nah, yang si laki-lakinya siapa? Ya, biasa tempat berobat gigi di mana? Dokter gigi. Dokter gigi adalah a dentist. Jawabannya C. Kita lanjut nomor 5. Number 5. The seatbelt light is flashing. Yes, I think we're going to land soon. Where does this conversation probably take place? Nah, lampu seatbeltnya menyala. Ya, kata yang perempuannya. Yang laki-lakinya menjawab, mungkin kita akan mendarat dalam waktu dekat, katanya. Kira-kira di mana tuh? Ya, di pesawat ya, yang mendarat pesawat. Ya. Kita lanjut nomor 6. Number 6. The wedding is actually tomorrow. I can't believe that tomorrow's our wedding day. Who is the woman most likely to be? Kata yang laki-laki, saya nggak percaya besok sudah hari pernikahan. Yang perempuan menimpali, saya juga kaget ternyata kita sudah mau menikah, katanya kan. Nah, si woman-nya siapa berarti? Pengantin perempuan pasti ya yang mau menikah ya. Ya, berarti pengantin perempuan adalah a bride. Kita lanjut nomor 7. Number 7. Should we fill up the tank? Yes, and put some air in the tires. Where does this conversation probably take place? Apakah kita harus mengisi tangki sampai penuh? Ya, harus. Dan isi juga angin di ban ya. Tambah angin bannya. Biasanya isi tangki bensin di mana? Di pompa bensin ya, atau gas station. Kita lanjut nomor 8. Number 8. Are you going to the gym to work out this morning? Yes, to the gym in the morning and to team practice in the afternoon. Who is the man most likely to be? Oke, katanya to the gym ya, ke tempat fitness dan ke tempat latihan ya. Tim latihan ya. Tim practice katanya. Berarti siapa tuh biasanya yang kerjanya latihan dan olahraga? Adalah atlet ya, an athlete. Jawabannya adalah D. Kita lanjut nomor 9. Number 9.
Can I help you? Yes. I'd like to pick up some shirts I left to be cleaned. Where does this conversation probably take place? Nah, kalau mau nyuci di mana? Katanya tadi, saya mau mencuci pakaian yang mau dicuci, gitu katanya. Di mana biasanya? Laundry ya. Jawabannya adalah C, in a laundry. Kita lanjutkan yang terakhir. Number 10. I'm not sure which day I want to leave on this trip. When you decide on the date of the trip, come back to the office and you can make reservations and purchase the tickets. Who is the woman most likely to be? Nah, katanya mau beli tiket ya. Beli tiket di mana biasa? Di travel agent. Ya, berarti si perempuan adalah seorang travel agent. Jawabannya adalah B. Baik, itu saja untuk skill 5 ya. Jadi kesimpulannya, dengarkan dulu percakapannya, baru kita bisa jawab ya. Hanya 2, di mana dan siapa. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke skill yang ke-6. Ya, sekarang kita lanjut membahas skill yang ke-6, yaitu agreement, persetujuan ya, pernyataan persetujuan. Jadi kalau menurut saya ya, bahwa dalam part E itu yang paling mudah ya untuk dikerjakan soalnya adalah yang skill 6 ya. Jadi contoh ya, I thought that the meal was overpriced. Me too, katanya. What does the woman mean? Ya, jadi untuk menjawab ya agreement ya, kita cari saja ya opsi yang menyatakan kesamaan. Kesamaan pendapat yang sama, setuju ya, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dari opsi A, B, C, D, yaitu yang ada pernyataan agreement adalah B ya, kata-katanya same opinion. Nah, kita lihat contoh yang lain ya. Nah, ini adalah expression of agreement ya. Jadi ada 4 ya. So do I, I'll say, me too, you can say that again ya. Jadi antara 4 itu pasti skill 6 ya, kalau percakapannya baris keduanya ada di antara yang 4 ini ya. Kita lihat latihannya exercise 6 ya. Ya, kita lihat contoh exercise. Nah, jadi sebenarnya untuk mengerjakan skill 6 itu kalau menurut saya nggak perlu kita dengar percakapannya dulu ya. Cukup kita cari saja pernyataan pada optionnya yang menyatakan persetujuan. Nah, kita lihat contoh yang nomor 1, optionnya mana yang menyatakan persetujuan ya. Nah, mana? Nah, ini yang C, he and the woman have same opinion ya, pasti C jawabannya. Nomor 2, mana jawabannya yang menyatakan itu? He agrees, dia setuju. Ya, berarti jawabannya adalah yang D pasti. Nah, dan yang nomor 3, kita lihat, nah ini sama nih. She also think, dia juga berpikiran. Nah, jawabannya pasti P. Nah, jadi yang seperti itu ya. Jadi kita cuman perlu dengar percakapannya I'll say katanya ya, atau you can say that again, atau so do I, atau
Me too. Kalau ada di antara 4 itu pasti optionnya itu mudah dicari ya. Mudah dicari jawaban yang pasti. Nah, kita coba lihat latihan yang pakai audio ya. Nah, sebelum kita kerjakan ya, sebelum kita dengar audionya, kita bisa prediksi dulu jawabannya. Nah, kita lihat nomor 1. Nomor 1 kita cari yang persetujuan. Nah, ini D jawabannya nomor 1. She shares the man's opinion. Dia mempunyai pendapat yang sama dengan si man ya, si laki-laki. Nomor 2 ya, kita lihat jawabannya. She was also surprised. Dia juga kaget. Nah, pasti itu jawabannya. Nomor 3 ya. He agrees. Dia setuju with the woman, dengan si yang perempuan. Jawabannya pasti B, nomor 3. Nomor 4, she shares the woman opinion. Jawabannya adalah D ya. Nomor 5, she also happy. Nah, jawabannya D, nomor 5 ya. Nomor 6, nah ini, his ideas about sports are similar to the woman's. Nah, pasti A jawabannya nih, nomor 6. Nomor 7, kita lihat. Nah, ini nomor B. Yang B ya jawabannya. She agrees with the man. Dia setuju dengan si laki-laki. Nomor 8, D jawabannya nih. He has the same opinion as the woman. Nomor 9, jawabannya adalah she thinks that they should go out too. Ya, to ini kata kuncinya juga ya, dia juga berpikir yang sama berarti. Jawabannya C, nomor 9. Nomor 10, he is in agreement about the teacher. Ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Nah, nomor 10. Nah, kita sambil jalan kita dengarkan audionya ya. Tadi kita sudah prediksi jawabannya. TOEFL Exercise 6, page 44. In this exercise, listen carefully to the short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay particular attention to expressions of agreement. Number 1. I think we should visit Sam in the hospital. Me too. What does the woman mean? Nah, expression of agreement ya. Berarti jawabannya yang D tadi sesuai prediksi kita. Lanjut nomor 2. Number 2. The news really surprised me. You can say that again. What does the woman mean? Nah, betul ya. You can say that again katanya. Berarti yang C jawabannya. Kita lanjut nomor 3. Number 3. I think it would be nice to have a pet. So do I. What does the man mean? So do I katanya. Dia setuju. Berarti tadi kita prediksi jawabannya adalah yang B ya. Lanjut nomor 4. Number 4. That movie was so boring. I'll say. What does the man mean? I'll say katanya. Berarti setuju ya. Jawabannya adalah tadi D. Lanjut nomor 5. Number 5. I'm so glad those 3 classes are over. You can say that again. What does the woman mean? Nah, you can say that again katanya. Berarti setuju ya. D jawabannya tadi kita prediksi. Lanjut nomor 6. Number 6. I prefer playing sports rather than watching sports. Me too. What does the man mean? Me too katanya dia. Berarti jawabannya adalah A ya.
Jadi kita berisi. Lanjut nomor 7. Number 7. The coffee is really strong. I'll say, What does the woman mean? I'll say katanya, berarti dia setuju rasa kopinya sangat keras ya. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor 8. Number 8. I thought the math exam was almost impossible. Me too. What does the man mean? Me too katanya ya. Berarti jawabannya tadi kita prediksi adalah D ya. Ya, kita lanjut nomor 9. Number 9. I think we should go out for dinner tonight. So do I. What does the woman mean? Nah, betul ya. So do I katanya. Berarti jawabannya adalah C ya. Tadi kita prediksi ya. Lanjut nomor 10. Number 10. The new teacher certainly made history interesting. You can say that again. What does the man mean? You can say that again. Jadi kita prediksi jawabannya adalah A ya. He is in agreement about the teacher. Oke. Sekian ya untuk skill 6 sekaligus yang terakhir untuk part A. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk part B ya. Ya, mungkin sekian dulu untuk sesi pertama untuk mata kuliah SP Bahasa Inggris ini. Kita ketemu lagi nanti pada sesi ketiga, karena sesi kedua kita akan evaluasi ya. Baik, saya mohon diri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.